Maybe I'll give you a call when I turn 32, and you'll say, who knew? Before full laps around the sun, once upon a time when we were young, you were really always gonna be the one. I hope that you're always gonna be the one. I'm in January, baby, you were born in June. That ice cold bitch when you burn like noon. Was it hidden in the cars that I'd lose you? Was it written in the stars that lead me a little too soon? Just a little too soon. On the wrong blue moon. The wrong blue moon. Just a little too soon. A little too soon. It would have been you. Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha. Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang. Nah itu 1.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yes, masih di Santai Siang kamu teman berdua. Dan hari ini kalau udah dengar suara ini, tandanya teman berdua kamu bakal dilanjutin temenin sama Derby Ramadan. Karena tadi kamu udah temenin sama Erin. Next kita bakal bareng-bareng sampai jam 8 malam nanti. Tapi nih ada yang spesial banget, karena ini gak biasanya ya. Di jam 3 sampai jam 4 kita tuh bakal ngobrol sama salah dua narasumber kita hari ini yang udah hadir juga hari ini. Walaupun Palembang lagi nuansa Bogornya banget ya, nuansa mager-mageran, tapi kita tetap produktif. Hari ini bakal ngobrol sama kedua narasumber kita hari ini yang membawakan sesuatu yang spesial juga buat kita. Nah jadi teman berdua, perlu kamu ketahuin bahwa Malaysia itu adalah negara tetangga kita, negara terdekat Indonesia yang menawarkan pilihan kedua untuk perawatan kesehatan atau berobat yang disebut juga sebagai medical second option. Nah, kali ini di bulan November ini spesial banget nih. Malaysia Healthcare itu akan kembali lagi hadir ke Indonesia dalam acara pameran Rumah Sakit Malaysia atau MH Expo 2024 dan menghadirkan 14 rumah sakit dari Malaysia. Nah makanya hari ini kita bakal kenalan sama perwakilan ya dari MH Expo 2024 yang hari ini udah hadir juga nih di area Pro 2 Palembang, Malaysia Healthcare Pavilion yang udah digelar tanggal 28 sampai 1 Desember 2024 di Palembang Icon Mall, Palembang, Sumatera Selatan. Kita bakal kulik-kulik lebih dalam sama orang dalamnya langsung ya. Jadi please welcome, ada Mas Rahmat dan juga ada Mbak Rahmi hari ini. Hai. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya Mbak, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kenyang. Kenyang, bener. Udah kenyang beneran kenyang. Bener. Oh bener kenyang. Kita beberapa hari di Palembang jadi semakin agak gendut ya, karena makanannya enak-enak banget. Oke. Oh berarti udah dari tanggal berapa nih Mas Rahmat sama Mbak Rahmi sampai Palembang sama tim? Dari Selasa ya, hari Selasa. Oke, dari Selasa ya. Dan berarti
udah ngejalanin expo-nya dari kemarin ya? Kemarin. Kemarin. Dewan kita kemarin. Dewannya kemarin. Oke. Dan overall gimana nih di Palembang? Apakah cukup berbeda signifikan sama berarti dari Jakarta ya ini ya? Mbak Rahmi dari Medan. Dari Iya. Medan ya? Saya Oh. dari Kuala Lumpur. Oh alah. Betul. Oke. Jadi emang dipertemukan di Malaysia Healthcare ini ya? Jadi nanti mungkin bisa kalian masuk menjelaskan singkat Aha. untuk MHTC atau Malaysia Healthcare Travel Betul. Council-nya ya. Oke. Boleh. Jadi MHTC atau Malaysia Healthcare itu adalah salah satu organisasi non-profit di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia langsung. Oke. Ya. Jadi tugas kita atau mandat kita karena saya dengan Barham ini tim Malaysia Healthcare Indonesia ya. Ya. Jadi tugas kita itu mempromosikan atau berkoordinasi dengan rumah sakit swasta Malaysia yang berada dalam keanggotaannya Malaysia Healthcare untuk berpromosi lah maksudnya itu di Indonesia. Oh, I see. Dan yang tadi Mas bilang kalau MH Expo atau Malaysia Healthcare Expo itu adalah signature program dari Malaysia Healthcare untuk Indonesia. Dan kami sangat berbahagia sekali karena jadi MH Expo ini sudah berjalan dari 2012. Ya. Udah satu dekade Dan lebih ya. Betul. Dan baru kali ini kita ada kesempatan di Palembang. Wih. Ini kali pertama kita Mas ada di sini. Iya. Ini kali pertama ya Betul. banget ya. Oke. Nah, jadi tadi aku bilang kita mempromosikan rumah sakit swasta Malaysia ya. Dan juga jadi sebenarnya gini, rumah sakit swasta Malaysia itu sebenarnya ada sekitar 400-an. Cuma kalau yang di bawahnya keanggotaan MHTC atau Malaysia Healthcare itu ada 92 sekarang ya. Itu dari ujung ke ujung lah, dari Selangor, dari Kuala Lumpur, dari Penang yang paling terkenal ya untuk wilayah Sumatera, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak, Johor semua. Iya Gitu. betul. Dan kita bawa nih perwakilan rumah sakit yang memang suka dicari sama pasien-pasien yang dari Palembang untuk mengadakan expo bersama di Palembang Icon. I see. Gitu. Jadi itu ya expo yang di Palembang Icon tuh itu ya. Betul. Oke. Dan tadi udah di-mention juga sama Mas Rahmat ya. Berarti aku juga lupa kenalin nih, sorry banget. Jadi Mas Rahmat ini teman berdua perlu kamu tahuin juga adalah Direktur Marketing Indonesia untuk Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC ya. Betul. Benar ya, Mas ya? Oke. Berarti Mbak Rahmi ini timnya Mas Rahmat ya? Iya. Ya, betul Oke, sekali. luar Nah, Jadi biasa. Mbak Rahmi, jadi gini, untuk MHTC Indonesian Market ya, memang betul pusatnya saya sendiri emang kerjanya itu tinggalnya di HQ, di kantor pusat di Kuala Lumpur. Oke. Cuma kita ada perwakilan di Indonesia, kantor di Jakarta Barat ya, dan Mbak Rahmi ini untuk bagian Medan dan Sumatera sekitarnya. Oh, I see. Berarti Betul. emang ada bagiannya sendiri. Region, ya, betul. Regionnya Iya. ya. Oke, makanya Mbak Rahmi dan juga Mas Rahmat akhirnya ke sini ya, ke Palembang ya. Iya. Ada expo di Palembang. Tapi aku juga penasaran nih, kenapa baru akhirnya Palembang yang dipilih sebagai tuan rumah untuk expo di tahun ini? Oke. Sebenarnya udah lama Mas, kita mau ke Palembang tuh udah lama banget, bukan oke. hanya dari tahun ini gitu ya. Cuma kalau kita ingat ya, dulu sebelum pandemi kan masih ada direct flight ya, penerbangan langsung betul. ke Malaysia. Sekarang udah nggak ada. Sekarang nggak ya. bisa lagi Dan mendarat itu salah sini. satu faktor kenapa kita masih maju mundur gitu. Cuma dari data yang kita dapat itu memang peningkatan yang namanya wisatawan medis ya kita nyebutnya atau pasien yang dari Sumatera Selatan itu meningkat dan meningkat. Itu satu faktor. Yang kedua juga memang demand atau permintaan dari rumah sakit kami. Mereka ingin, yuk kita bikin yuk, belum pernah di Palembang atau belum pernah di Sumatera Selatan. Jadi dari dua faktor yang sangat mendukung itu ya kenapa enggak. Dan alhamdulillah kita lihat juga kan kita sebenarnya pembukaannya itu launchingnya kemarin ya. Yeah. Cuma kita lihat hari ini juga animonya pengunjungnya juga makin ramai dibanding kemarin gitu. Jadi, Walaupun nggak weekend ya. Betul. Oke, luar biasa. Jadi emang tingkat excitednya orang-orang Palembang tuh luar biasa ya untuk berobat ke Malaysia ini ya. Mas ya? berdasarkan data ya. Berdasarkan kita. data. Oke, nah tapi untuk Malaysia Healthcare-nya sendiri nih, tujuan utamanya berarti lebih ke mengatur pertemuan kayak gitu ya berarti ya?
Kalau MHTC itu kan balik lagi kita tuh adalah perusahaan di bawah naungan Kementerian Kesehatan Malaysia, di mana kita non-profit, tidak ada transaksi antara pasien dan MHTC. Jadi kalau misalnya ada pasien Indonesia yang mau berobat ke Malaysia, itu kita berperan sebagai pusat informasi yang membantu memberikan mereka informasi selengkap-lengkapnya, pilihan rumah sakitnya apa, mau kemana, terus juga spesialisasinya apa yang paling cocok, estimasi biayanya dan treatmentnya itu kita infokan di awal seperti itu. Nah, kalau untuk transaksi tetap antara hospital, rumah sakit, ya pasiennya. Jadi nggak ada pembayaran sama sekali di MHTC ya, sama sekali seperti itu. Wih, luar biasa. Yang bisa kita bantu adalah termasuk juga janji temu atau booking appointment juga kita bisa bantu, nanti koordinasikan sama rumah sakit. Begitu juga companion mau ditemenin misalnya sampai di bandara terus nggak tahu mau kemana naik apa, itu bisa kita bantu untuk temenin. Kebetulan kita juga ada lunch khusus, MHTC punya lunch khusus di Klia 1, Klia 2 dan Penang International Airport. Begitu. Dan service banget ya. Betul, dan yang pastinya mandat kita adalah memang untuk mempromosikan wisata medis ke teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Oke, berarti Malaysia Healthcare ini lebih ke narah hubung ya. Betul, Narah bisa dibilang hubungnya seperti terhadap itu. Rumah sakit swasta di Malaysia ya. Iya, khususnya yang ada dalam member kita ya Mas ya. Oke. Karena kita punya 92 rumah sakit dan untuk menjadi membernya MHTC itu juga tidak bisa sembarangan. Jadi memang ada satu requirement, ada banyak sekali requirement khusus di mana rumah sakit tersebut memang harus terstandarisasi, siap untuk menerima turis internasional, dan ada beberapa requirement khusus lah untuk hanya bisa menjadi membernya MHTC gitu. Jadi kita memastikan rumah sakit yang termasuk dalam member kita itu rumah sakit yang memang sudah terstandar, sudah oke. Terus dokter-dokternya sudah lengkap gitu. Jadi sudah siap begitu. Jadi kalau yang namanya tadi yang sebagai narah hubung ya, itu bisa dibilang sebagai misi. Tapi kalau dari visinya sendiri itu kita ingin mewujudkan Malaysia itu sebagai the health wellness tourism of the world. Jadi orang kalau udah mikir yang namanya healthcare atau wisata medis, mereka mikirnya Malaysia gitu. Jadi emang udah sangat terpercaya lah ya untuk Malaysia Healthcare ini. Tapi timbul pertanyaan lain nih, Mas Rahmat dan juga Mbak Rahmi. Karena tadi data yang udah disebutin Mas Rahmat juga bahwa beberapa rata-rata apalagi orang Palembang nih berobatnya emang ke Malaysia. Tapi kenapa sih pada akhirnya Malaysia ini bisa jadi destinasi pilihan wisata medis yang emang recommended nih buat masyarakat Indonesia terutama di Kota Palembang? Oke, siapa nih? Kamu gitu. Oke, nah jadi gini, fasilitas kesehatan, layanan kesehatan yang ada di Malaysia, khususnya rumah sakit yang berada di bawah naungan MHTC itu, kita memastikan memberikan pelayanan yang nyaman, yang baik, yang terstandarisasi kepada seluruh pasiennya kita ya, bukan hanya dari Indonesia saja. Nah, jadi kita pastikan layanan kesehatan kita tuh sudah punya kualitas internasional, yang mana tadi saya sebutkan dia terstandarisasi. Terus kemudian kenapa Indonesia, kenapa Palembang ya? Indonesia deh kita ngomonginnya. Betul. Karena lebih dekat secara geografis, kita kan letaknya lebih dekat gitu. Lebih dekat secara geografis, lebih mudah dijangkau juga, dan yang pasti untuk harga fasilitas kesehatan, layanan kesehatan ada di Malaysia itu relatif lebih terjangkau. Ya kan kursnya kan tidak begitu jauh ya antara ringgit Malaysia dengan Indonesian rupiah itu kan tidak begitu jauh gitu. Jadi ya tagline yang selalu kita bawa, Malaysia Healthcare itu lebih dekat, lebih terjangkau. Dekat dalam artian dekat secara geografis, dekat secara keserupaan budaya, bahasa, kultur dan lain-lain itu kita sangat dekat. Jadi berasanya adalah pasien itu juga sedang berobat di rumah sakit Indonesia saja begitu, tapi ya di Malaysia seperti itu. Terus kemudian yang kita kenalkan adalah gimana caranya masyarakat supaya lebih aware sama kesehatannya. That's why berwisata tapi sambil berobat gitu. Berobat kan jangan sakit doang, jangan tunggu sakit gitu, tapi berwisata, jalan-jalan, melancong, karena selama ini mungkin Malaysia itu dikenal ya sekedar melancong saja, cuman ke Twin Tower dan lain-lain, tapi di sini kita hadir untuk memperkenalkan wisata medis itu tadi.
begitu. Dan tentunya kita akan memberikan pelayanan namanya seamless patient journey ya Bang ya, seamless patient journey, di mana kita memberikan pelayanan yang sangat nyaman nantinya, dilengkapi dengan teknologi proses treatment pengobatan yang sudah terstandarisasi internasional, dan yang pastinya harganya relatif lebih terjangkau jika di-compare dengan negara-negara yang lain, Singapura, Thailand dan lain-lain seperti itu. Dikit ya, jadi yang namanya orang sakit ya, orang atau berobat, kita nggak ngomongin yang medical check up. Kalau medical check up kan lebih mudah atau lebih singkat. Betul. Kita yang namanya kita yang sakit atau menemukan orang berobat, pasti kan kita nggak mau dipusingin dengan hal-hal kecil yang tetek bengek lah kasalnya gitu kan. Betul. Nah, disitulah kita perannya. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu perjalanan yang mulus baik dari sebelum, saat berada di sana sampai dia pulang ke rumah gitu ya. Nah, yang salah satu layanan tadi bilang yes, kita ada companion service, bahkan kita ada service itu di mana kalau pintu pesawat dibuka itu udah disambut lah di garbaratanya. Itu kita ada, dan di companion artinya ditemani sampai imigrasi. Kalau di KLIA 1 cuma KLIA 1 ya sekarang ya, itu ada yang namanya Express Immigration Lane. Ya, itu di mana nggak harus ngantri itu imigrasi. Jadi kita udah ada jalur khusus. Dengan syarat of course sudah ada surat pengantar dari rumah sakit yang sudah dibuatkan temu janji sebelumnya. Iya, syarat administrasi sih Mas sebenarnya. Kita juga bisa bantu untuk berikan informasi misalnya seputar e-visa medis seperti itu, karena kan memang kalau kita kan nggak pakai visa ya, orang Indonesia jalan-jalan ke Malaysia kan nggak perlu visa. Jadi visa pelancong itu ya hanya 30 hari. Tapi untuk beberapa case yang memang treatment pengobatannya butuhnya lebih lama, let's say treatment kemoterapi misalnya seperti atau apapun jenis treatmentnya mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk tetap stay gitu. Kita bisa bantu untuk menemani atau memberikan informasi super duper lengkap ya untuk pengajuan e-visa medisnya seperti itu. Ya, jadi menemani dan sebenarnya membantu. Betul. Membuat visa extension itu sendiri. Oh, sampai ngebuat visa juga dibantu. Karena kita memang ada rekanan dan kita bekerja sama di imigrasi ya. Kalau misalnya Mas atau siapa pernah ke imigrasi Kuala Lumpur yang di Putrajaya, itu emang ada loketnya MHTC di sana gitu. Nah, jadi artinya gini, kalau yang namanya berobat kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba ternyata harus cek lagi, harus treatment ini itu, dan tiba-tiba si pesakit dengan keluarga atau siapapun yang menamani harus stay lebih lama. Sedangkan visa tadi turis hanya 30 hari kan. Nah, di situ kita bisa tolong, tinggal email, kontak ke kita, nanti kita akan urusin gitu. Pokoknya udah di full bantu lah ya sama Malaysia Healthcare ya. Betul. Apalagi Malaysia Healthcare hari ini nih, di beberapa hari ini udah hadir ke Palembang langsung dengan kegiatan yang super seru, yang tadi udah Darby spoil juga di awal ya. Kalau Malaysia Healthcare di Indonesia ini ada kegiatan ya di Palembang ya. Bener. Boleh di-spill sedikit nggak sih Mas, kegiatan apa nih? Boleh banget. Nah, jadi kita tuh kan pertama kali hadir di Palembang untuk bertemu, menyapa langsung warga Palembang. Kita pilih di pusat kota ya, di Palembang Icon, dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 Desember, which is itu cuma 4 hari. Kita menghadirkan langsung, kita bawa langsung perwakilan rumah sakitnya. Jadi kita bawa 13 rumah sakit ya, 13 rumah sakit, 13 terbaik di Malaysia. Itu ada Sunway Medical Center, kemudian ada Oasis Eye Specialist, Beacon Hospital, Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur, Loh Guan Lai Specialist Center, Island Hospital, Gleneagles Hospital Penang, Sunway Medical Center Penang, RSKPJ Malaysia, Thomson Hospital Kota Damansara and TMC Fertility, MSU Medical Center, dan Mahkota Medical Center dan Regency Specialist Hospital. Jadi by the way, rumah sakit yang kami bawa ini ada dari semua tempat. Ada yang dari Kuala Lumpur, ada yang di Penang, ada yang di Johor, ada yang di Selangor juga. Jadi kita hadirkan di sini biar masyarakat Palembang juga punya opsi lebih banyak, begitu ya. Dan juga rumah sakit yang kami bawa ini bukan hanya yang general saja gitu, tapi juga ada yang spesialis. Ada masalah sama jantung, bisa misalnya ke Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur. Kalau misalnya punya masalah mata, mau lasik dan lain, itu kita ada Oasis Eye Specialist seperti itu. Jadi ya memberikan pilihan lah untuk masyarakat Palembang memilih
lebih cocok yang mana gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Wih, cakep. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol ya sama Mas Rahmat dan juga Mbak Rahmi seputar kegiatan dari Malaysia Healthcare. Boleh Tapi banget. kita bakal istirahat sebentar ya. Jadi Oke. buat teman berdua juga yang punya pertanyaan yang mau diajuin, nanti langsung aja kunjungin akun YouTube channel kita di RRI Palembang, karena Derby bakal ngobrol sama Mas Rahmat dan juga Mbak Rahmi dari Malaysia Healthcare sampai jam 5 sore jam 4 sore nanti, pastinya di RRI Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya.
Nah itu One Point Six Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang temenin sama Darby Ramadan. Dan pastinya juga kita masih bakal lanjut ngobrol lagi sama perwakilan dari Malaysia Healthcare yang hari ini membawakan sesuatu yang luar biasa bahagia buat warga kota Palembang khususnya ya. Karena ini kali pertama Malaysia Healthcare hadir langsung di Palembang. Jadi langsung aja kita bakal ngobrol lagi sama Mas Rahmat dan juga Mbak Rahmi dari perwakilan Malaysia Healthcare. Yes, gimana Mas? Lanjut lagi ya, aman ya? Yuk. Aman. Yes. Tadi udah di sounding juga ya sama Mas Rahmat sama Mbak Rahmi kalau Malaysia Healthcare hari ini di 2024 dari tanggal 28 sampai 1 Desember lagi ada acara Malaysia Healthcare Expo ya. Betul. 2024 di Palembang Icon. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai 1 Desember. Betul sekali. Itu hari apa ya 1 Desember ya? Hari Minggu. Hari Kamis Minggu ya. sampai Minggu. Iya, Kamis sampai Minggu. Puncaknya hari Minggu berarti nanti ya. Oke, dan tadi udah di-mention juga sama Mbak Rahmi bakal ada sekitar 14 rumah sakit swasta yang ada di Malaysia dari berbagai kota juga ya. Dan menawarkan berbagai hal-hal dan promo menarik ya. Nah ini sesuai sama yang ditanyain sama Rara nih tadi udah WhatsApp juga. Udah ada. Oh, udah Iya, ada yang masuk. WhatsApp. Oke. Emang apa sih promo yang spesial banget nih kalau untuk Aduh. masyarakat Palembang yang mau daftar langsung? Emang ada apa sih yang spesial untuk orang Palembang? Rami mau Banyak mulai? banget. Dapat Aku pindang mau Boleh. banyak nih mikir. Dapat Banyak, pindang kah kira-kira? Banyak banget. Oh, Oke. boleh. Oke. Gimana, Kalau gimana? promo itu pasti banyak banget. Ini 13 rumah sakit ya yang kita bawa, yang 14 lah ya. Iya. Yang kita bawa itu memang mereka secara khusus mereka tuh excited banget by the way, Oke. guys. Mereka tuh excited banget untuk datang ke Palembang. Dan karena ini kali pertama kita hadir di sini, jadi mereka tuh kasih pol-polan banget promonya, Oh, I gitu. see. Dan Biar- ini tuh memang cuma berlaku, maksudnya bookingnya tuh hanya berlaku pada saat MH Expo berlangsung. Oke. Gitu. Jadi warga Palembang nanti langsung aja datang dan booking appointment di sana. Pakainya sampai kapan? Pakainya biasanya sampai tahun depan masih eligible untuk dipakai gitu. Jadi nggak yang harus berangkat minggu ini juga untuk Malaysia nggak juga gitu Betul, ya. betul. Jadi kalau mau misal ngerjain kerjaan dulu, Yang baru ada ngambil masalah. cuti baru bisa ya. Yang penting promonya dipakai gitu Oh, ya. oke. Ya kan, saya perempuan gitu. Saya promo is number one. Oke. Betul. Nah, kita mulai dari yang pertama itu dari Beacon Hospital. Beacon Hospital ini dia hospital general, tapi biasanya lumayan Dia fokusnya concern. di kanker. Kanker, Oh, di onkologi kanker. gitu. Itu daerah mana nih kotanya? Beacon, kalau di Beacon dia ada di Kuala Lumpur. Oke. Iya, Beacon itu ada di Kuala Lumpur. Aha. Mereka tuh punya package PET scan. PET scan PET ya. scan PET ya, scan. itu cuma 2.200 ringgit. Ringgit ya. PET scan aku Iya. ini FYI aja ya. Gimana Mas? PET scan tuh bahkan di Jakarta ya. Itu cuma ada mesinnya cuma ada 2 loh. Oh di Jakarta. Jadi beberapa rumah sakit memang ada yang saling kasarnya saling pinjem-pinjeman gitu loh. Oh, I Nah, see. nggak gampang nyari PET scan di Indonesia. Ini kita ngomongin Jakarta ya levelnya. Betul. Ya. Nah, makanya ini dengan harga hanya 2.200 2.200 itu sekitar 7 juta aja. something gitu. Udah dapat biasanya much expensive dari itulah Mas gitu. Oke. Terus ada apa lagi nih Bang? Aku rangkum satu promo yang kayaknya lebih cocok buat Oke. apa? Orang Palembang ya? Bukan Oh, teman Kita Pro manggil dua. Teman apa? Pro 2. Teman Pro 2. Ah, ya, Gini oke. loh. Teman Pro 2 ini kalau kalian belum pernah ke KL atau mau jalan-jalan ke KL atau ke Penang ya. Ini aku kasih hack satu. Apa tuh? Yang namanya wisata medis. Kita kan mempromosikan wisata medis ya Mi ya. Kalian cari nih. Kalian datang, kalian cari promo medical check up. Medical check up itu untuk semua umur ya Mas ya. Jadi nggak harus kalau udah tua aja, enggak. betul, betul. Bener enggak. Dari muda juga bisa betul. ya. Kalian beli paket yang begitu murah, yang ada buy one free one, misalnya kalian mau berdua gitu, udah dapat gratis hotel. Oke. Hotel nggak perlu bayar lagi nanti di sana. Jadi udah nggak perlu takut lagi ya nanti kalau di sana nggak ada keluarga segala macam. Betul, udah betul, ada betul, hotel. betul. Oke. Jadi ini ada dari CVS KL contohnya, atau dari Sunway Penang ya, Sunway Penang. Itu mereka buy one get one. Buy one get one. Hotelnya juga dapat 3 hari 2 malam. Dan biasanya juga udah ada layanan antar jemput Dan gratis dia jemput. gitu. Jadi kebayang tuh. Jadi kan? begitu sampai nih ya Bang ya di bandara dijemput
diantar ke rumah sakit, diantar lagi ke hotel, ntar baliknya diantar lagi sama mereka. Wow, bener-bener Hotelnya dimanja ya. gratis. Betul, jadi manja ya. Nah, jadi tinggal biaya tiket pesawat sama ya biaya check up-nya yang memang sudah diskon-diskonnya murah banget. Betul, dan itu biasanya murah banget sih. Biasanya kalau yang di kita in general rata-rata semuanya pada paket buy one get one itu di bawah 5 juta, dan itu untuk 2 orang ya. 5 juta tuh untuk 2 orang, bahkan di bawah itu udah gratis hotel, biasanya udah gratis antar jemput. Dan juga masih ada lagi sih kalau kayak misalnya promo paket lasik. Oke. Gitu, itu kalau misalnya punya minus cukup tinggi harus lasik, itu ada di Oasis Specialist, itu ada promo paket lasik, katarak, itu murah banget, cuma mulai dari 2.250 ringgit. Oke. Gitu, 2.000 ringgit lah ya, sekitar Ya 6 juta, 6 juta. 5 juta. Sekitar 6 6 juta. ya. 5 juta Iya. lebih. Apalagi 6 untuk juta, betul-betul itu Gen Z. murah banget. Gen Iya, Z untuk yang Gen baru Z ya kan, yang tamat-tamat setiap SMA hari ya. nge-scroll TikTok ya, aduh capek banget deh sama Gen Z. Betul, apalagi Gen Z yang suka ngopi gitu-gitu kan, daripada uangnya dibeliin kopi terus, kapan lagi nih uangnya kita tabung buat MCU sama-sama lah. MCU gitu. Karena sebenarnya nggak mahal kok. Iya, Aku bisa bilang ini nggak mahal gitu. Selain ada paket buy one get one, juga ada beberapa paket yang dia langsung sekeluarga. Family Oke, package. ada 4 family package orang, juga? 5 orang, nanti gratis berapa orang kayak gitu. Wih. Jadi cakep. mendingan langsung datang aja deh untuk bisa langsung booking appointment. Gak harus berangkat di minggu ini juga, gak harus berangkat sekarang. Eligible dipakai sampai tahun 2025. Tapi ya booking appointment harus datang dan lihat langsung. Karena mereka ini bisa langsung konsultasi sama di sama si perwakilan rumah sakitnya. Aku sakit apa? Aku cocoknya spesialisasi yang mana? Harganya berapa? Kira-kira rangkuman treatmentnya bagaimana? Nah itu bisa langsung konsultasi sama mereka. Wow, luar biasa. Jadi teman Pro 2 pokoknya langsung aja ke Palembang Icon, cari rumah sakit yang pas sama kamu, konsultasi langsung, nanti ya langsung eksekusi ya. Karena emang ini full kita kayak kata Mas Rahmat tadi itu dan juga Mbak Rahmi, ada beberapa promo-promo di mana kita tuh emang ada bisa buy one get one, kita juga ditemen dari awal sampai akhir, bahkan ada yang dapat gratis hotel juga ya. Betul. Dan ini cuma untuk warga Palembang ya. Ya. Cuma untuk warga Palembang Betul. ya. Oke, Spesial. jadi betul. Jadi buat teman-teman berdua yang lagi ke daerah-daerah mungkin karena kita kan di Palembang nih di Sumatera Selatan khususnya ya, ada beberapa daerah lain nih misal di Kabupaten Muara Enim dan lain sebagainya boleh. gitu kan. Jadi selagi masih ada beberapa hari lagi ya, Bener. langsung aja ke Kota Palembang, ke Palembang Icon. Sebenarnya walaupun kita expo-nya itu di Palembang, ya, kalau misalnya ada teman atau saudara yang ingin tertarik gitu untuk beli paket dari rumah sakit ini, tapi tidak di Palembang juga bisa. Oke. Boleh juga. Tinggal hubungin aja gitu loh sama datang ke sana. Ini ada paket ini. Yang penting bikin janji dulu, kasih kontaknya, nanti bisa dihubungin bahkan setelah expo-nya berakhir. Tapi promonya hanya saat expo. Oke, kayak gitu ya. Dan juga dengar-dengar di expo-nya ini ada kegiatan-kegiatan lainnya juga ya, Mas ya, Mbak ya? Iya benar, Oke. karena kita 4 hari ya, selain kita menghadirkan ke rumah sakit perwakilan kita itu tadi, perwakilan rumah sakit kita juga ada beberapa fun activity. Malaysia Healthcare bagi-bagi hadiah nih Mas, setiap hari kita tuh bagi-bagi hadiah dari Lucky Draw, terus kemudian ada kuis-kuis, ada health talk juga. Yang pengen tahu lebih banyak, lebih detail mengenai layanan kesehatan, fasilitasnya ada apa saja, promonya ada apa saja, mendingan datang karena juga bakal ada health talk gitu sama mereka. Oh iya, ada health talk juga ya? Bener. Itu setiap hari atau gimana? Setiap hari, betul. Setiap hari bagi-bagi hadiah, setiap hari kita health talk, setiap hari kita ada kuis gitu. Ini acara bagi-bagi berkah ya berarti ya? Betul. Oke, luar Bagi-bagi biasa. berkah. Gen Z datang. Oke. Gak perlu berobat tapi yang penting datang. Yang penting datang ya, gitu Jangan ya. ya kalau bisa berobat ya. Betul. Dan mumpung ini kali pertamanya ya Malaysia Healthcare ada di Palembang, karena semoga aja nih tahun depan masih ada lagi ya. Amin. Tapi kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Jadi selagi ada kesempatan sekarang, disempet-sempetin lah ya buat mampir. Apalagi kalau misal Gen Z ini belum ada planning nanti di weekend mau ngapain, ya langsung aja merapat ke Palembang Icon ya. Jadi nggak harus beli saat expo tuh, Iya, nggak bener, nggak nggak harus. Konsultasi datang aja dulu. Kalau emang udah tahu, udah pasti mau berobat atau mau medical check up, ya udah daftar aja dulu, mau perginya kapan, tahun depan juga nggak apa-apa. Dan nggak ada transaksi Nggak ya. ada transaksi. Oke. Datang-datang booking tuh nggak harus bayar apa-apa. Kayak Cuma ibaratnya register aja. konfirmasi aja gitu. Oke, pokoknya kesini tuh cuman kita konsultasi dulu aja buat Lihat-lihat. lihat-lihat. Siapa tahu mengenal ada yang dulu. cocok, Iya. bawa pulang bungkus gitu ya.
Betul. Jadi sekali lagi ya teman berdua, daripada uangnya kamu beliin sesuatu yang mungkin lebih ke impulsive buying ya. Bener. Apalagi kamu investasinya ke kesehatan sendiri. Betul, Gitu. investasi itu kesehatan itu investasi paling worth it lah zaman sekarang ya. Untuk Gen Z, milenial gitu ya yang Selain udah mulai. emas ini. Kenapa? Selain emas Selain ya. emas ya. Iya, betul. Dan beli tanah. Iya, selain beli kopi setiap hari Betul. ya kan biar nggak ngantuk, mendingan ditabung-tabung untuk medical check up gitu. Karena memang medical check up di Malaysia itu sudah sangat komprehensif, terus juga harganya terjangkau gitu ya, mudah untuk datang ke sana juga. Dan yang pasti karena itu Malaysia negara jiran, negara tetangga kita paling dekat, secara kultur budaya sangat mirip, terus juga pusat makanan halal, jadi semuanya gampang gitu. Kayak benar-benar enak banget sih kalau aku. Oke, luar biasa. BTW aku mau nanggepin ini dulu nih, ada apa tuh? review yang masuk katanya. Dia ini nggak nanya juga sih sebenarnya ya. Tapi dia bilang katanya ngerespon pernyataan dari Mas Rahmat tadi seputar lasik katanya. Ini katanya cocok banget sama dia karena dia baru kelar SMA sekarang. Jadi lagi mau coba ikut-ikut akademik mungkin polisi atau militer gitu ya. Oke. Nah, ini katanya perlu banget. Lasik itu juga banyak teknologinya dan bukan berarti yang paling mahal tuh paling bagus sama kamu, enggak. Oke. Gitu ya, bukan yang paling canggih, paling cocok, enggak gitu loh. Nah, ini juga salah satu dibilang daya tarik healthcare di Malaysia. Jadi dokter atau spesialis itu hanya akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Betul. Oh, I see. Gak ada markup tuh. Oke. Nggak akan disuruh pilih yang paling mahal gitu misalnya. Enggak karena mengejar apalah gitu. Enggak. Gitu. Oke. Sesuai apa yang kamu Sesuai butuhkan, yang kamu butuhkan. itu yang kamu bayar. Kalau emang nggak harus, contohnya nih kasus-kasus yang harus dibedah atau operasi, kalau emang nggak harus ya nggak harus gitu. Oke. Jadi kalau buat lasik, selain tadi ada promo apa ya Mia? Kalau lasik dari Oasis Eye itu mulai dari 2.250, jadi sekitar 8 juta. Ih, murah banget. Itu murah banget. Murah banget buat lasik ya. Betul. Lasik 8 juta loh. Gitu. Nah, itu. Tapi balik lagi, cocok nggak cocok teknologi atau metode lasiknya, silakan konsultasi dulu. langsung. Pastinya sebelum tindakan harus ada konsultasi dulu ya sama Semuanya. spesialisnya. Betul. Gitu. Jangan kamu riset sendiri tiba-tiba aku mau yang ini gitu. Jangan dulu ya, jangan gitu ya. Biasanya pun ada standar khusus ya dari rumah sakit, biasanya juga nggak bisa gitu. Iya, betul. Tetap harus konsultasi dulu untuk dicek kira-kira kondisinya seperti apa dan treatment apa yang paling tepat gitu. I see. Pokoknya jangan ragu lagi ya karena di sini Iya. konsultasinya juga sesuai, nggak Betul. lebih nggak kurang ya. Kalau misalnya spesialisasinya bilang nggak usah lasik, pasti diberikan opsi treatment yang lain. Oke. Kalau nggak harus lasik ya nggak perlu lasik gitu. I see. Nah itu juga ilmu baru ya buat teman-teman Gen Z karena biasanya mereka nih suka dengar-dengar bisik-bisik tetangga gitu. Bisik-bisik tetangga Iya. ya. Kalau gini-gini itu harus lasik. Kadang sebenarnya dia nggak perlu ya. Tapi Iya. karena omongan-omongan dari teman-temannya tadi itu dia kayak aku mau lasik gitu ya. Jadi biar lebih pasti bisa kamu langsung konsultasi ya. Betul. Betul. Dan gratis ya. MH Expo tuh tidak berbayar sama sekali. Betul. Nah itu yang Gitu. perlu di note ya. Nggak ada transaksi Booking sama juga sekali. nggak ada transaksi sama sekali. Oh, Tapi iya. kalau ke sana ya bayar. Bebas lah ya, bisa naik LRT juga di sana Iya. cepat juga kalau mau naik LRT. Benar. Betul. Oh ya, tadi ngomongin LRT, kalau kalian siapa yang pernah ya ke KL, itu kan ada yang Express. Oh iya. Ya itu kita juga ada. Sekarang kita baru meluncurkan satu service baru atau paket baru. 3 hari tadi ya, jadi berobatnya cuma bentar aja sih, saya bisa jalan. Biasanya seringnya kayak gitu tuh orang Indonesia. Jadi kalau yang namanya ini ya, kalau yang namanya medical check up, Iya. Selesai 1 itu hari. pagi datang check up, sore udah dapat hasil, atau bahkan nggak ada yang siang udah dapat hasil. Jadi Iya, nggak- ada itu yang super nggak perlu duper nginep. cepat. Nggak. Separah ya. Kalau MCU pasti nggak nginep, kecuali kalau treatment yang panjang ya, kemoterapi dan lain-lain itu biasanya berhari-hari. Tapi kalau medical check up, datang pagi, Selama udah bikin appointment selama ya. udah bikin appointment ya, pagi, sore udah kelar. Jadi udah bisa jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan ke pusat kuliner, atau mungkin mau jalan-jalan ke Twin Tower dan lain-lain, itu udah bisa banget. Oke, jadi makanya emang namanya itu wisata medis Betul. ya. Betul banget. Jadi teman berdua, apalagi akhir tahun nih ya,
Jadi buat kamu yang belum ada planning juga mau ngapain ya, kapan lagi kita bisa jalan-jalan sekaligus cek kesehatannya kita, ajak keluarganya kamu, teman-teman terdekatnya kamu, kapan lagi kamu bisa bawa hal positif sama teman-teman ya, daripada nongkrong-nongkrong doang. Nah ini nongkrongnya ke Kuala Lumpur atau ke Penang, sekalian kita medical check up juga, asik Sekalian banget. hangout ya di Sekalian sana ya. hangout ya, Boleh. betul. Sekalian ngisi. Mana tahu ada satu circle gitu loh Mas. Kan biasanya Gen Z itu sukanya berkelompok ya. Karena ada paket yang family tadi tuh, ada yang berempat, yang berlima, itu jauh lebih murah biasanya. Oke, family-nya nggak harus yang family banget ya? Enggak harus, Betul HTS ya? boleh. HTS boleh. Boleh. Atau ghostingan boleh? Boleh. Ghostingan boleh juga. Banyak banget problem Gen Z ini sepertinya ya. Oke, nanti kita bakal Dari lanjut lagi. ya Pak. Zaman aku cuma asam lambung aja. Enggak, kalau Gen Z kita memang generasi paling problematik gitu. Betul. Mereka tuh lebih ke nyari-nyari masalah sebenarnya. Iya. Yang nggak ada di permasalahan dibuat. Jadi Pokoknya kayak- kita harus problematik gitu. Iya, betul. Pokoknya Semakin ada problem tuh semakin challenging gitu loh rasanya. Muka kamu sudah mewakilkan sih Rami. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Seraman Mbak Rami juga ya di segmen terakhir kita di Santai Siang hari ini. Jadi buat teman Pro 2 juga yang masih mau tanya-tanya, langsung aja ke live chatnya kita di YouTube channel RRI Palembang atau bisa ke WhatsApp juga di 0816 11 06 916. Dan masih juga harusnya kamu stay tune terus di 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Jika kau bersedia melihat bintang denganku, maka ku pastikan senyummu kekal karena ku akan selalu ada. Akan selalu ada. Kilau ku benderang di kali pertama kau ada. Terbitlah sesaat di situ ku kan berjalan melaju padamu. Yang kan arungiku. Secercah cahaya bersinar di mataku saat segala duka terhapus salahmu. Aku rasakan cukup manis yang ku tambahkan. Kau kabulkan semuanya. Mungkin garis hidup menyatukan langkah kita. Jadikan semuanya lebih sederhana saja. Kau lengkapkan aku. Ku utuhkan jiwamu.
sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang. 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang ditemenin sama Darby Ramadan, dan pastinya juga kita pasti bakal ngobrol sama Mas Rahmat dan juga Mbak Rahmi dari Malaysia Healthcare yang udah hadir jauh-jauh ya dari Malaysia, yang spesial banget di bulan ini sampai di awal Desember bakal ngadain expo di Palembang Icon. Yes ya Mas ya, Mbak ya? Yap, bener banget. Nah, berarti aku ini dulu ya. Aku ngasih pertanyaan sedikit. Berarti boleh. Kegiatan expo ini yang dilaksanain ini adalah salah satu kegiatan yang dilakuin sama Malaysia Healthcare biar tetap eksis di masyarakat ya, biar tetap dilihat sama masyarakat kayak gitu ya. Nah, kalau untuk di tahun 2024 sendiri selain di Kota Palembang ada di mana lagi nih expo-nya? Jadi kita nih expo atau MHX kita nyebutnya, MHX Expo itu memang signature-nya ya. Oke. Yang tadi aku bilang sebelumnya. Jadi kita ini kayak sistem jemput bolanya gitu loh. Oh, kita yang datang, kita yang samperin. Jadi Palembang ini memang penutup untuk tahun 2024. Oh, terakhir ya. Jadi sama ini kita udah bikin 7 kali ya di Bandung, Bandung, Surabaya, Jakarta, Surabaya lagi, Pekanbaru, terus Batam, terakhir ini Palembang. Oh, I see. Dan itu dilakuin dari awal tahun kemarin ya, Mas? Iya. Untuk kita ngomongin dari 2024 ya. Cuma 5 tahun sebelumnya kita juga pernah bikin di Medan, di Makassar, itu udah pernah juga. Oke. Tapi kalau expo sendiri dari tahun berapa sih aktifnya? Dari kita mulai 2012. Oh, 2012 ya. Jadi MHX ini sebenarnya tuh OG-nya atau pelopornya yang namanya Healthcare Expo. Kan mungkin kalian semua udah sering yang lihat yang namanya Wellness Expo, Health Expo, segala macam expo yang berhubungan dengan kesehatan. Kita yang pertama, kita pelopornya. Gitu. Dari 2012 ya. Berarti dari awal dibentuk udah langsung ada expo-nya nih? Enggak di awal dibentuk sih enggak gitu. Cuma kan Indonesia itu memang salah satu fokus market untuk MHTC. Nah, jadi kita memang adakan program-program memang khusus untuk Indonesia, salah satunya ya MH Expo ini. I see. Oke. Tapi kalau untuk perawatan yang paling banyak dicari orang-orang Indonesia di MHTC ini apa sih sebenarnya? Ini sih kalau ini ya, jadi semuanya itu sebenarnya penyakit-penyakit itu berhubungan banget sama orang Indonesia, di mana lifestyle-nya kita tuh sangat berpengaruh. Kita nih ya, apalagi ngomongin saya emang lahir besar di Jakarta. Saya jadikan contoh. Macet, stres ya, kolesterol tuh makan nggak terkontrol, jarang olahraga. Ini aja dari begadang. Dari yang saya sebutin ini ya, udah tahu nih merembetnya ke penyakit apa aja. Jantung lah, kanker lah ya, terus yang malas olahraga segala itu apa, diabetes, terus tulang. Nah, yang paling baru nih yang lagi rame sebenarnya, jangan salah loh nih, Gen Z juga banyak yang nyari bayi tabung. Bayi tabung, emang gimana? Maksudnya bayi tabung ini gimana? Enggak, bayi tabung itu kan berarti untuk pasangan-pasangan, khususnya pasangan muda ya, yang masih belum diberikan rezeki ya untuk mempunyai keturunan kan ya, benar ya. Betul. Nah, ini kan berpengaruh sama lifestyle juga. Dua-duanya kerja, dua-duanya stres, tingkat stres di kota-kota besar sangat tinggi, itu mempengaruhi tingkat kesuburan. Walaupun lifestyle itu salah satunya, mungkin genetik juga iya, gitu kan. Cuma lifestyle itu sangat mempengaruhi juga. Jadi saya juga agak kaget waktu kita bikin expo di Jakarta ya. Itu rame yang Gen Z yang emang cari treatment untuk kesuburan dan bayi tabung. Gitu. Jadi bukan mikirnya buat yang pasangan-pasangan yang generasi saya gitu aja ya? yang tua, berumur. Terima kasih. Aduh, ceplos lagi. Gak apa-apa. Ya kayak gitu. Jadi jangan pikir nih, itu buat yang tua-tua aja. Enggak. Gitu. Udah banyak. Saya juga kaget gitu kalau lihat angka datanya. Terus juga kanker ya. Kanker, masalah tulang, kanker, and then mata. Banyak sih sebenarnya. Benar. Dan itu ya yang paling banyak dicari sama orang-orang Indonesia ya. Betul. Dan juga yang pasti medical check up itu pasti. Itu lintas generasi umur berapapun emang selalu butuh medical check up.
Betul. Menurut konsep itu perlu loh, at least tahun sekali. Bukannya apa? Karena kita nggak tahu, mungkin ya kita selalu baik-baik olahraga, aja. ngerasa baik-baik aja, makannya sehat, dietnya sehat, ya kan? Iya. Tapi dari faktor keturunan mungkin ada yang mempengaruhi. Kita nggak tahu. Karena ya nggak semua kan? penyakit itu ada gejalanya, ya, ada gejalanya simptomnya Iya, gitu. nggak Betul. cukup tes tensi, kolesterol yang biasa itu kan cuma diambil darah itu nggak Betul. cukup. Oke, jadi ya itu sekali lagi ya teman berdua, langsung aja mampir ke Palembang Icon, konsultasi langsung ya. Betul. Dan karena ini sayang banget ya, kita sebenarnya masih banyak banget yang bisa diobrolin, tapi karena udah mau jam 4, ini pertanyaan terakhir nih, mungkin Darby mau minta closing statement dari Mas Rahmat dan juga Mbak Rahmi, maybe untuk Malaysia Healthcare sendiri nih, apa sih harapannya yang diharapkan nih, terkhusus untuk masyarakat Indonesia mungkin, atau Ya, dari Malaysia Healthcare Council sendiri apa nih yang Apa ya? ditujukan nextnya? Selain kita pengen kalian semua untuk datang rame-rame ke expo kita, cuma kalau dari Malaysia Healthcare sendiri sih kita berharap untuk terus memberikan layanan dan perkhidmatan yang lebih baik ya kepada wisatawan kesehatan Indonesia, khususnya dari Palembang. Jadi kita pengen untuk memenuhi kebutuhan kesehatan kalian, memberikan pengalaman kesehatan dan khususnya wisata medis yang terbaik. Maksudnya itu lebih berkualitas, lebih yang pasti dekat, selamat, dan biaya yang relatif lebih terjangkau kayak Oke, gitu. Ya, luar itu biasa. aja dari saya. Dari Mbak Rahmi? Hah? Iya, aku cuma mau ngingetin untuk teman-teman, apalagi anak-anak muda ya di Kota Palembang, jangan lewatkan kesempatan ini karena kami cuma 4 hari ada di sini dari tanggal 28 which is itu kemarin sampai dengan hari Minggu nanti. Buruan datang, boleh banget untuk bawa keluarganya, bawa sahabatnya, siapapun itu. Apalagi kalau yang punya orang tua yang ternyata ada masalah kesehatannya nih, boleh banget untuk sekedar konsultasi dan lihat-lihat dulu. Karena cuma 4 hari, jangan sampai melewatkan kesempatan bertemu langsung dengan perwakilan rumah sakit dan juga promo-promonya. Karena itu cuma ada di sini saja gitu. Langsung datang ke Palembang Icon, saksikan kami di sana dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Yes. Oh, dari pagi sampai ke malam ya berarti Betul. setiap hari ya. Oke. Nah, tapi kalau misal teman Pro2 nih lagi pada di jalan ya, lagi pada persiapan pulang nih, Mas Mbak, terus sembari nunggu lampu merah mungkin kan, mau ngelihat media sosial atau ya scrolling dulu ya, kepo-kepoin dulu. Iya, Media iya, sosialnya ada ya dari Malaysia Ada Healthcare ya? dong, ada Gimana nih? dong. Bisa banget untuk kepoin Instagram kita di @malaysiahealthcare.id karena kita share itu semua di sana. Even promo-promo kita itu juga kita share dari sana. Activity Oke. kita. Nanti kalau misalnya mau ke sana tapi kayak aku ke sana enggak ya? Nah, boleh lihat dulu ke Instagram kita. Seseru apa kegiatannya? Kamu lihat, kamu follow dan kamu bisa langsung datang nantinya. Yes, pokoknya jadi teman Pro2 yang belum ada waktu hari ini, malam ini coba lihat dulu media sosialnya, ada promo-promo apa yang cocok. Nah, ntar besok baru diajak tuh teman-teman, keluarganya, atau siapapun deh pokoknya ya, buat kita sama-sama sehat ya. Bener. Yes, Amin. amin. Dan sekali lagi thank you ya buat Mas Rahmat, Sama-sama. Mbak Terima Rahmi, kasih dan timnya kembali. juga yang udah jauh-jauh ke sini hadir ke Palembang dan juga berkenan hadir ke dari Pro2 Palembang buat ngobrolin MH Dengan Expo tenang hari ini ya. hati, Jadi udah jalan-jalan nih ke Palembang. Sedikit sih. baru makan-makan aja. Makan-makan. aja. Atau ada rekomendasi barangkali yang bisa kami datangi di Kota Palembang. Apa ya? Kalau yang paling direkomendasiin sih yang Apung ya, di Sungai Musi itu ada beberapa restoran-restoran resto. Apung. Betul. Apung. Atau dari Jadi- teman-teman ini mungkin ada yang mau datang besok, mau Nah, kasih rekomendasi langsung ya, betul. lalu Iya. ke expo, ayo. Tolong Langsung datang, aja kita ya. mau Kasih. tanya-tanya ya. Kita yang tanya-tanya malah. Oh, Kita yang mau tanyain tanya ya. gitu. Betul, Kita asiknya betul. kemana ya gitu. Pokoknya kalau kuliner di sini udah paling kenyang lah. Mantap. Nah, betul ya. Jadi selamat berwisata juga ya di Palembang Iya. ya. Terima kasih, Mas. Betul, dan semoga nanti di sini juga banyak memori-memori baiknya juga. Amin. Dan next kita tunggu lagi nih dari Malaysia Healthcare Council buat datang lagi di 2025 ke Palembang, kita Amin, Ya sambut Allah, amin, kalau ada amin. rezeki. Ya. Amin, yes. Amin. Sekali lagi thank you. Jadi buat teman Pro2 juga yang mau tanya-tanya, mau lihat media sosialnya bisa sekali lagi lihat di @malaysiahealthcare.id. Iya. Atau gitu. juga mau nonton replaynya kita tadi ngobrol sama Mas Rahmat dan juga Mbak Rahmi ada di YouTube channel RRI Palembang. Wah. Yes, betul banget. So, dari pamit dulu Mas Rahmat dan juga Mbak Rahmi pamit dulu teman Pro2. Thank you ya. Dadah. Bye. Pro2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro2.
chasing a heart